Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Parningotan Siagian dari SMP Swasta Metodis 2 Rantau Prapat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai penerapan pembelajaran mendalam. Adapun tajuk yang saya bawakan adalah transformasi pembelajaran mendalam melalui model Riang berbasis microsite. Pendidikan yang bermutu dan menyenangkan untuk semua adalah visi dari Menteri Pendidikan kita saat ini. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi, sebagai pendidik, kita harus meresponi dengan melakukan inovasi untuk transformasi, dan pendekatan pembelajaran mendalam hadir untuk menyikapi. Pembelajaran mendalam memiliki 3 prinsip, yaitu bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, sehingga murid memiliki pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Namun, situasi yang ditemukan adalah yang pertama, masih ada beberapa guru yang apatis terhadap perubahan. Yang kedua, penggunaan fasilitas dan teknologi belum maksimal. Yang ketiga, metode pengajaran yang satu arah. Yang keempat, minat belajar murid masih rendah. Yang kelima, nilai rata-rata hasil belajar masih sebatas KKM, yaitu 75. Dan yang terakhir, capaian nilai rapor pendidikan sekolah pada kualitas pembelajaran menurun menjadi nilai 67. Berdasarkan situasi atau masalah tersebut, dalam mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam di kelas, dibutuhkan inovasi dan kreativitas dari guru. Oleh karena itu, model pembelajaran reflection, investigation, action, dan generalization yang disingkat dengan akronim model RIANG berbasis microsite hadir sebagai upaya transformasi pendidikan. Dalam penerapannya, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Misalnya, yang pertama, pemahaman yang kurang memadai mengenai pendekatan pembelajaran mendalam. Yang kedua, minimnya rekan sejawat yang bisa diajak untuk berdiskusi. Dan yang ketiga, manajemen waktu untuk mempersiapkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan model hasil inovasi dan juga desain microsite yang menarik. Namun, komitmen dan semangat untuk berinovasi demi transformasi tantangan ini bisa diatasi. Selamat pagi semuanya. Pada tahapan ini, guru melakukan seluruh kegiatan apersepsi dalam pembelajaran. Tentunya kegiatan ini sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran dan menggembirakan. Pada tahapan reflection, peserta didik diarahkan untuk menonton video yang sudah disediakan di microsite pada fitur model Riang. Selanjutnya, murid diminta untuk menjawab pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengalaman murid terkait gangguan sistem pencernaan. Sintaks ini sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu bermakna dan menggembirakan, serta pengalaman belajar, memahami, dan merefleksi. Pada tahapan investigation, aktivitas yang dilakukan murid yaitu menggali pemahaman terkait materi yang sudah disediakan pada microsite. Dalam hal ini, peserta didik terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah murid. Selanjutnya, murid akan diberikan lembar kerja untuk menuliskan hasil investigasi mengenai topik yang sedang dipelajari. Pada sintaks ini, prinsip pembelajaran mendalam yang dilakukan adalah bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, serta pengalaman belajar, yaitu memahami dan mengaplikasi. Yang pertama, aktivitas kita adalah pembuatan karya itu. Pada tahapan action, murid akan diarahkan untuk membuat karya berupa infografis dan video pembelajaran, dan juga melakukan presentasi. Selanjutnya, murid akan mengunggah hasil karyanya di microsite pada fitur kelas berbagi, dan murid lainnya memberikan tanggapan berupa komentar, kritik, dan saran, tentunya dipandu oleh guru. Selanjutnya, karya terbaik akan diupload
pada fitur galeri siswa dan juga diposting di media sosial murid dengan menandai guru bidang studi. Tujuannya memberikan edukasi kepada halayak ramai. Pada tahapan ini, sesuai dengan 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu menggembirakan, berkesadaran, dan bermakna, serta pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Pada langkah ini, murid akan mengakses microsite pada fitur generalization dan membaca instruksi yang diberikan. Kemudian, dengan panduan guru, murid melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang dilakukan. Prinsip pembelajaran mendalam yang muncul pada tahapan ini bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, serta pengalaman belajar merefleksi. Pada kegiatan penutup, guru akan memandu murid untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran. Selanjutnya, murid dihimbau untuk mengerjakan soal yang sudah disediakan di microsite pada fitur penilaian dan kuis. Selanjutnya, guru memberikan layanan klinik pembelajaran melalui fitur tanya guru. Di sana, murid bisa bertanya tentang materi-materi yang belum dipahami di kelas. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan doa. Tahapan ini sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran dan bermakna, serta pengalaman belajar, memahami, dan merefleksi. Selanjutnya, secara keseluruhan dalam pembelajaran ini, dimensi profil lulusan yang muncul dan dikembangkan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemitraan pembelajaran yang dibangun adalah mengundang tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi tentang pola makan dan makanan sehat. Upaya transformasi pembelajaran mendalam melalui model riang, reflection, investigation, action, dan generalization berbasis microsite menjadi pengalaman berharga dalam perjalanan penulis sebagai pendidik. Adapun dampak positif yang dirasakan, yang pertama, nilai rata-rata belajar dan minat murid meningkat. Selanjutnya, model pembelajaran yang digunakan dan dimensi profil lulusan yang dihasilkan juga masuk dalam kategori baik. Berdasarkan hasil uji korelasi dan regresi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang positif antara model pembelajaran riang dengan minat dan hasil belajar serta dimensi profil lulusan. Harapannya, penerapan model pembelajaran riang berbasis microsite ini dapat meningkatkan rapor pendidikan sekolah terkhusus pada kualitas pembelajaran. Dampak negatif yang mungkin muncul adalah penyalahgunaan penggunaan handphone di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, pendidik yang ingin menerapkan inovasi ini harus tetap membuat kesepakatan-kesepakatan, baik bersama murid, guru, dan orang tua mengenai batasan penggunaan HP atau Android. Melihat dampak positif yang lebih besar, maka model pembelajaran riang berbasis microsite sudah diimbaskan kepada rekan guru di sekolah supaya tercipta kualitas pembelajaran yang merata untuk setiap mata pelajaran. Selanjutnya, untuk rencana tindak lanjut dalam skala besar adalah melakukan pengimbasan kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Labuhan Batu dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Saya percaya perubahan kecil yang dimulai dari satu kelas dapat menjadi inspirasi untuk gerakan pendidikan yang lebih luas. Demikian video praktik baik mengenai transformasi pembelajaran mendalam melalui model riang berbasis microsite. Semoga memberikan inspirasi bagi seluruh insan pendidik di Indonesia. Tetap semangat dan berkontribusi demi transformasi. Salam dan bahagia. GTK hebat, Indonesia kuat.